Oke, teman-teman. Jadi, berikut adalah mind mapping kita terkait topik perawatan periodontal fase 2 dengan subtopik depigmentasi gingiva, dan pada subtopik kali ini kita akan membahas beberapa learning point, yaitu yang pertama terkait overview pigmentasi gingiva, yang kedua definisi, indikasi, kontraindikasi dari perawatan depigmentasi gingiva, dan yang terakhir, teknik dasar prosedur depigmentasi gingiva. Learning point yang pertama. Kali ini kita akan membahas terkait depigmentasi gingiva. Untuk poin yang pertama, kita akan membahas terkait warna atau ciri-ciri gingiva yang normal. Warna gingiva yang sehat biasanya akan berwarna pink coral, dan untuk variasi warna, biasanya teman-teman harus ketahui bergantung pada suplai pembuluh darah, lalu ketebalan epitel pada jaringan gingiva, selanjutnya bergantung pada tingkat keratinisasi epitel, lalu adanya sel yang mengandung pigmen pada gingiva, dan variasi pigmentasi gingiva yang berkaitan dengan ras dan warna kulit. Biasanya, pigmentasi gingiva lebih terang akan dimiliki oleh individu yang berkulit terang dibandingkan dengan individu yang berkulit gelap. Selanjutnya, untuk pigmentasi gingiva sendiri memiliki indeks yang disebut indeks pigmentasi gingiva. Ada skor 0 yang artinya tidak ada pigmentasi, skor 1 artinya unit pigmentasi soliter pada gingiva papilari tanpa pembentukan pita yang berkelanjutan antar unit. Skor 2 menunjukkan setidaknya terdapat satu unit formasi pita yang berkelanjutan dari dua unit dan pigmentasi yang bersebelahan. Lalu, kita akan membahas terkait perubahan-perubahan warna pada gingiva. Perubahan warna pada gingiva dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, pigmentasi metalik. Disebabkan oleh metal yang diserap secara sistemik karena konsumsi obat ataupun exposure saat bekerja. Dapat berupa bismut, arsenik, merkuri, lead, silver, ataupun yang lainnya. Biasanya menunjukkan garis hitam atau kebiruan yang mengikuti kontur dari margin gingiva, dan dapat juga berupa bercak kehitaman di daerah interdental margin dan attach gingiva. Pigmentasi ini biasanya terjadi di daerah inflamasi di mana permeabilitas pada pembuluh darah yang teriritasi akan meningkat sehingga logam dapat masuk ke dalam jaringan di sekitarnya. Seperti yang tampak pada gambar menunjukkan terdapat diskolorisasi garis kehitaman akibat terapi bismut, dan pada gambar kedua terdapat gambaran diskolorisasi akibat penambalan amalgam atau yang disebut dengan amalgam tattoo. Selain itu, perubahan warna pada gingiva juga dapat disebabkan oleh faktor penyakit sistemik. Penyakit-penyakitnya diantaranya seperti penyakit Edison, yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh disfungsi kelenjar adrenal yang akan menghasilkan bercak diskolorisasi yang terisolasi berwarna hitam kebiruan atau coklat yang disebut melanoplakia. Kedua, ada penyakit sindrom Peutz-Jeghers yang menghasilkan pigmentasi melanin pada mukosa oral dan bibir atau yang disebut juga dengan melanoplakia. Selain itu, akibat drug induced atau konsumsi obat juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna pada gingiva. Contohnya seperti konsumsi obat anti malaria karena merupakan turunan dari quinin atau quinolone, termasuk juga ke dalam kelompok hydroxyquinolone dan juga amodiaquin, yang akan menyebabkan pigmentasi berwarna biru keabuan atau hitam dan sering ditemukan pada palatum keras termasuk gingiva bagian palatal. Selain itu, terdapat juga pigmentasi gingiva akibat konsumsi obat golongan minocycline yang menyebabkan pigmentasi keabuan pada gingiva dan sering ditemukan pada regio anterior rahang atas. Selain itu, pigmentasi gingiva juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan buruk seperti kebiasaan merokok yang dapat meningkatkan pigmentasi melanin pada bagian mukosa oral.
dan sering ditemukan pada gingiva facial regio anterior rahang bawah.